Tahu nggak kalian kalau konsep dasar cerita Attack on Titan berasal dari pengalaman hidup Hajime Isayama? Ini dia beberapa hal menarik terkait autor manga Jepang dan langsung aja kita bahas. Tidak perlu dikenalkan lebih jauh, tentu saja sebagian besar dari kalian sudah mengenal siapa Hajime Isayama. Ya, dia adalah autor dari series berjudul Attack on Titan. Di balik kepopulerannya, Hajime memiliki fakta menarik yang tidak diketahui banyak orang. Hajime Isayama lahir di Oyama, Prefektur Oita, yang sekarang itu menjadi bagian dari kota Hita. Dan fakta menariknya adalah Hajime ini berasal dari keluarga petani. Dan Hajime sejak dari kecil memang bercita-cita untuk menjadi seniman manga. Tapi cita-citanya Hajime ini selalu ditentang oleh ayahnya. Dan memang ini sering terjadi karena kebanyakan orang pasti berpikir jika menjadi seniman tidak akan menghasilkan apa-apa. Makanya Hajime ini selalu ditentang oleh ayahnya. Dan itulah yang membuat Hajime ini akhirnya belajar menggambar manga secara diam-diam. Bahkan ketika berada di sekolah kejuruan, Hajime membohongi orang tuanya dan berkata jika dirinya ingin menjadi desainer industri. Yang padahal Hajime ini diam-diam pergi ke departemen industri manga. Hajime ini seringkali melihat kotanya dari dataran tinggi. Dan dia ini melihat kota tempat tinggalnya dikelilingi gunung-gunung yang tinggi. Dan Hajime selalu berpikir, kira-kira apa yang terjadi di balik gunung-gunung ini. Sehingga hal itu yang membuat Hajime ini memutuskan untuk pergi keluar dari kotanya, sekaligus untuk mencapai keinginannya sebagai seniman manga. Yang mana kisah pengalaman hidupnya ini menjadi konsep dasar cerita Attack on Titan, di mana Eren dan kawan-kawannya ingin keluar dari Walrus, tembok raksasa, dan ingin melihat dunia luar. Di sisi lain ini juga menjawab kenapa Hajime ini ingin membuat pemandian air panas atau onsen. Karena kota tempat ia lahir sangat terkenal dengan wisata air panas. Cukup menarik ya autor yang satu ini. Kohei Horikoshi, salah satu autor yang terkenal dengan series garapannya yang berjudul My Hero Academia. Dan tentunya ada beberapa hal menarik terkait autor satu ini. Sebelum adanya Boku no Hero, Horikoshi memiliki beberapa karya one shot. Tahun 2007 menjadi debut series pertamanya dengan series berjudul Tenko. Kemudian dilanjut dengan series one shot berjudul My Hero pada tahun 2008. Tetapi series ini bukan series yang sama dengan My Hero Academia. Kemudian Horikoshi ini menerbitkan beberapa series lagi dan dilanjut dengan series berjudul Sensei no Baruji. Nah, setelah tamatnya Sensei no Baruji, Horikoshi langsung mengalami depresi mental, di mana dia mengaku jika dirinya tidak bisa lagi memikirkan materi baru untuk cerita barunya. Dan saat itu Horikoshi ini sempat berhenti dan tidak menggambar lagi. Karena Horikoshi ini berhenti dalam waktu yang cukup lumayan lama, dia akhirnya mencari solusi untuk tetap bertahan di dunia seniman manga. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengambil ide dari series My Hero, yang kemudian dia perbarui dan dikembangkan menjadi series berjudul My Hero Academia. Makanya kedua series ini memiliki persamaan, di mana menceritakan seorang anak pecundang bernama Midoriya yang mencoba berjuang menjadi seorang pahlawan. Walaupun bisa kita lihat perbedaan sifat karakter dari Midoriya ini, jika di My Hero Academia MC-nya bernama Midoriya Izuku, sedangkan di My Hero MC-nya bernama Midoriya Jack. By the way, Midoriya Jack ini agak lawak gitu karakternya. Siapa yang tidak kenal dengan Masashi Kishimoto? Salah satu autor populer yang terkenal karena series garapannya berjudul Naruto. Ya kali gitu kan kalian gak kenal Naruto. Sebagai autor ternama di Shonen Jump, Masashi Kishimoto mengaku jika dirinya bisa seperti sekarang karena series milik Akira Toriyama yang berjudul Dragon Ball. Makanya kita bisa melihat kalau Naruto ini dipenuhi dengan segala aspek yang dimiliki oleh Dragon Ball. Karena terlalu terinfluence oleh Akira Toriyama, Masashi Kishimoto ini menghormati Akira Toriyama layaknya dewa. Selain keterikatannya Naruto dan Dragon Ball, fakta menarik lainnya adalah Masashi Kishimoto ini memiliki saudara kembar, yaitu bernama Seishi Kishimoto. Dan yang menariknya adalah Seishi Kishimoto ini juga seniman manga seperti Masashi Kishimoto. Bahkan dikatakan jika keduanya ini memiliki gaya gambar yang sama. Tapi sayangnya series buatan Seishi Kishimoto ini tidak sepopuler milik Masashi Kishimoto. Dan juga tidak terlalu jelas bagaimana nasibnya Seishi Kishimoto saat ini. Tapi itulah hal menarik yang mungkin saja belum kalian ketahui. Mungkin beberapa dari kalian asing dengan nama Yoshitoki Oima, tapi pasti kalian mengenal series yang ia buat. Ya, Yoshitoki Oima, atau lebih kita kenal autor dari series berjudul Silent Voice atau Koe no Katachi. Sebagian besar dari kita pasti tahu lah Koe no Katachi atau Silent Voice. Yang ternyata Silent Voice ini diambil berdasarkan pengalaman yang pernah dirasakan oleh Yoshitoki Oima sendiri. Yoshitoki Oima sengaja menciptakan Nishimiya sebagai karakter tunarunggu yang selalu menggunakan bahasa isyarat.
Hal ini terjadi karena ibu kandung dari Yoshitoki Oima ini berprofesi sebagai penerjemah bahasa isyarat bagi orang tunarunggu. Karena bekerja di bidang tersebut, ibu dari Yoshitoki Oima ini ikut membantu dalam pengkarakteran dan juga cerita dalam Silent Voice. Dan juga ia ini dibantu oleh kakaknya yang menjadi asisten bagi Yoshitoki Oima. Kita tahu jika Silent Voice ini menceritakan Nishimiya sebagai seorang anak tunarunggu yang berhubungan dengan seorang anak laki-laki bernama Ishida. Yang ternyata Yoshitoki Oima ini ingin menceritakan pengalaman hidupnya. Karena ibunya seorang penerjemah bahasa isyarat, Yoshitoki Oima sering bertemu dengan orang-orang tunarungu dan tunawicara. Awalnya Yoshitoki Oima ini merasa kesulitan untuk berhubungan dengan orang-orang tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, Yoshitoki Oima mulai semakin dekat dengan mereka dan perlahan mulai memahami cara komunikasi mereka. Karena pengalaman itulah akhirnya Yoshitoki Oima ini memutuskan untuk menuliskan seri Silent Voice. Dan Silent Voice sendiri ini dibuat oleh Yoshitoki Oima sebagai cerita pengalaman bagi orang lain, supaya bisa menghargai orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jadi Silent Voice ini bukan cerita sembarangan. Ceritanya pun diambil dari pengalaman yang dirasakan oleh autornya. Kalian tahu lah maksudku. Belum valid rasanya kalau belum kenal orang satu ini. Ya, Osamu Tezuka sebagai orang paling berpengaruh di dunia seniman manga. Biasanya dijuluki God of Manga, ada juga yang manggilnya itu Godfather of Manga, kadang juga disebut Godfather of Anime. Dan semua autor manga Jepang pasti menghormati Osamu Tezuka sebagai bapak yang mengembangkan industri animasi dan manga hingga seperti sekarang. Bahkan saking berpengaruhnya orang ini, tidak ada satupun orang yang berani berurusan dengan Osamu Tezuka, sekalipun itu pihak penerbit atau studio animasi. Kita ambil contoh saja kejadian W3, di mana series milik Osamu Tezuka ini diplagiat oleh series lain. Sehingga hal itu membuat Osamu Tezuka ini marah dan ia membatalkan seriesnya di Kodansha. Dan Tezuka ini tanpa sungkan langsung menerbitkan seriesnya di penerbit lain. Yang secara tidak langsung Osamu Tezuka ini menjatuhkan nama Kodansha pada saat itu. Dan saat itu tidak ada orang yang berani menegur Tezuka karena Osamu Tezuka ini memiliki banyak jasa atas perkembangan industri. Tidak hanya penerbit, ada juga studio animasi bernama Toei Animation. Dan Osamu Tezuka ini pernah berkata jika studio ini tuh sangat rumit karena sistem pengerjaan animasi di Toei Animation bisa dikatakan tidak efisien. Namanya juga Father of Manga gitu kan, dia ini langsung menentang sistem pengerjaan pada Toei Animation dan langsung merombak sistem pengerjaan para animator dan staff Toei Animation. Dan hal itu membuat para staff Toei Animation terkejut karena gaya pengerjaan yang diberikan oleh Osamu Tezuka. Karena sistem yang diberikan oleh Osamu Tezuka ini membuat pengerjaan animasi bisa dikerjakan dalam waktu yang cukup singkat. Makanya kalian bisa melihat bagaimana Toei Animation ini bisa mempublish One Piece setiap minggu. Semua itu karena ilmu yang diturunkan oleh Osamu Tezuka. Selain itu, Osamu Tezuka juga memiliki beberapa studio dan rumah produksi, seperti contoh Mushi Production dan juga Tezuka Production. Dan di sana terdapat ratusan staf yang bekerja di bawah kendalinya Tezuka. Dan ketika rumah produksi itu bubar dan bangkrut, sisa-sisa anak buah Osamu Tezuka ini mendirikan atau menjadi pionir dari studio-studio ternama. Jadi sebagian petinggi-petinggi studio animasi di zaman sekarang dulunya adalah anak buah atau anak didik dari Osamu Tezuka. Dan juga ratusan seniman manga yang sekarang menjadi seniman legendaris kebanyakan adalah murid atau fansnya Osamu Tezuka. Seperti contoh autornya Doraemon, itu muridnya Osamu Tezuka. Atau autornya Kamen Rider, itu fansnya Osamu Tezuka. Bahkan hingga Araki dan juga Akira Toriyama, mereka juga fans atau orang yang menghormati Tezuka sebagai bapak seniman manga. Jadi kalau kalian mau tahu siapa seniman manga paling berpengaruh di Jepang, ya tentu saja orang ini, Osamu Tezuka. Jadi itulah dia beberapa hal menarik dari autor manga Jepang yang mungkin aja belum kalian ketahui. Dan semoga video ini bisa menghibur kalian. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. TMM, see you next video.